Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami pada sore hari ini. Dimanapun sahabat berada, tetap semangat tentunya. Jangan pernah putus asa dengan semua prosesnya. Jangan pernah mengeluh dengan semua masalahnya. Tetap semangat, fokus dengan tujuan kita masing-masing. Kali ini kita akan membahas tentang masalah keluarga. Dalam hal ini yang berkaitan dengan apa sih itu keluarga. Kita mungkin bertanya, apa sih itu keluarga? Keluarga bukan hanya tinggal serumah. Keluarga itu tidak hanya berdiri sendiri. Semuanya saling berkaitan satu sama lain. Jadi keluarga bukan hanya keluarga. Pernahkah kita berpikir, kenapa sifat kita dengan orang tua kita itu mirip? Penasaran? Silakan tonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe, di komen dan di like untuk mendukung kami dalam proses untuk semangat dalam berkarya di masa yang akan datang. Oke, lanjut. Kenapa sifat kita mirip dengan orang tua kita? Karena kita selalu berhubungan dengan mereka. Karena keluarga itu bukan hanya sebuah keluarga. Coba kita perhatikan. Ketika orang tua kita, terutama ayah kita, stres dalam bekerja, terus mereka atau orang tua kita pulang ke rumah, secara tidak langsung itu akan menciptakan suasana tegang di antara anggota keluarga. Pun ibu kita misalnya, ibu kita mengalami stres, apa yang akan terjadi? Setiap apa yang dilakukan oleh ibu kita, yang ada itu aja hanya emosi. Natap pekerjaan ini emosi, natap pekerjaan itu emosi. Apapun yang dilakukan oleh orang tua kita, ibu kita, itu akan menimbulkan emosi bagi dia. Nah, itulah yang mempengaruhi kita. Kita sebagai anak terus berhubungan menjadi terpengaruh. Karena kita, anak itu sifatnya itu merekam, mencontoh, meniru ya, sifat daripada lingkungan. Nah, sekolah pertama itu adalah keluarga. Itulah kenapa sifat kita itu mirip dengan keluarga atau orang tua kita. Karena sekolah pertama dan utama itu adalah keluarga. Itu ya. Jadi, apa sih fungsi keluarga sebenarnya? Fungsi keluarga yang pertama yaitu adalah memberikan rasa aman. Jadi fungsi keluarga yang pertama itu adalah memberikan rasa aman dan perlindungan. Jadi keluarga itu berfungsi untuk kita agar kita mendapatkan rasa aman dan perlindungan. Misalnya ketika kita dalam bekerja mempunyai atau mendapatkan sebuah masalah, terus kita pulang ke keluarga kita, secara tidak langsung ketika kita mencurahkan isi hati atau menyampaikan permasalahan kita, secara tidak langsung kita akan mendapatkan yang namanya dukungan ya, akan mendapatkan yang namanya rasa dihargai, rasa diberi solusi. Karena apa? Karena keluarga itu sifatnya itu tulus. Tidak ada yang namanya keluarga itu sifatnya menjatuhkan. Jadi apapun yang disarankan oleh keluarga, apapun solusi yang diberikan oleh anggota keluarga terhadap kita, orang tua kita misalnya memberikan saran gitu, atau kakak kita memberikan saran, atau nenek dan sebagainya memberikan saran, pasti itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Tinggal kita mempertimbangkan lagi, ini sesuai enggak dengan apa yang kita inginkan. Tapi yakinlah itu semua yang terbaik untuk kita. Jadi ketika apapun yang terjadi di lingkungan pekerjaan misalnya, dengan teman misalnya, lingkungan sosial misalnya, ketika kita pulang ke rumah, seberat apapun beban yang kita bawa, persoalan yang kita bawa, ketika kita pulang ke rumah, kita akan mendapatkan rasa aman,
rasa damai. Karena apa? Karena kita banyak yang mendukung, yaitu adalah keluarga. Keluarga mendukung tanpa pamrih, tulus dari hati untuk kebaikan diri kita. Terus kemudian yang kedua, fungsi keluarga yang kedua yaitu adalah fungsi keluarga yang kedua yaitu adalah membentuk karakter dan kepribadian. Jelas sekali. Karena apa? Karena tadi kita sudah ulas ya bahwa keluarga itu adalah sekolah pertama dan utama bagi kita. Jadi semua sifat karakter yang menempel pada orang tua kita, pada lingkungan kita itu akan terbawa oleh kita. Secara tidak langsung akan membentuk karakter kita juga. Dan ini akan ada sampai kita dewasa. Karakter atau sifat yang seperti ini akan terus terbawa oleh kita. Nah, pengalaman dan yang kita temukanlah yang akan menjadikan karakter ini akan menjadi lebih baik untuk kedepannya bagi diri kita. Karena kita mempunyai pengalaman, misalnya kita mendapatkan hal yang pengalaman buruk di keluarga. Nah, ketika kita melakukan perjalanan, nah kita akan menemukan yang namanya pelajaran. Dari situlah kita bisa membandingkan antara antara apa yang kita alami di keluarga dengan apa yang kita temukan dalam perjalanan. Kemudian yang selanjutnya atau yang ketiga, fungsi keluarga yaitu adalah mengajarkan kita bagaimana cara mengelola atau mengenali perasaan. Dari apa yang kita dapatkan dari keluarga, kita akan melihat dan mencontoh apa sih yang dilakukan oleh orang tua kita ketika dihadapkan oleh sebuah persoalan, misalnya persoalan yang ada di keluarga. Kita akan melihat itu, bagaimana cara orang tua kita merespon, mengelola, dan memproses sehingga terjadinya sebuah penyelesaian. Respon orang tua kita bagaimana? Dari situ kita bisa melihat. Dan itu akan mempengaruhi kita juga. Oh, orang tua kita melakukan hal ini untuk menyelesaikan persoalan ini. Kemudian yang keempat atau yang terakhir fungsi keluarga yaitu adalah mengajarkan kita bagaimana menghadapi atau berhubungan dengan orang lain. Dari apa yang kita dapatkan dari keluarga, kita akan melihat bagaimana orang tua kita atau anggota keluarga kita melakukan sebuah proses. Dari apa yang kita dapatkan dari keluarga kita, dari orang tua kita, atau dari anggota keluarga kita, kita akan melihat bagaimana cara mereka berhubungan dengan orang lain. Yang paling lingkungan kecil, yang paling pasti yaitu hubungan antara misalnya ibu dan ayah, misalnya antara ayah dan anak, misalnya ibu dan anak dan lain sebagainya. Dari situlah kita bisa belajar. Karena sifat orang itu sekalipun dia saudara, ada juga sih yang membedakan ya. Ada yang mungkin sedikit keras, ada yang agak-agak manja misalnya dan lain sebagainya. Itu. Jadi fungsi keluarga itu bukan hanya tinggal serumah. Fungsi keluarga itu saling mempengaruhi. Jadi apapun yang terjadi dengan keluarga, dengan kehidupan kita di masa lalu ketika tinggal bersama keluarga akan terbawa sampai kita dewasa. Itu. Oke, terima kasih pada sahabat-sahabat yang telah menonton video kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Jika sahabat-sahabat merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, dan di share. Dan juga jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.